Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun Luwuk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, dan mari sama-sama mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompelsus Pemuda saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Mardian Mbak M. Teol. Untuk memulaikan ibadah, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab pada kesempatan ini Engkau kembali memungkinkan kami untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Saitun Luwuk. Biarlah ibadah yang hendak kami buat dan jalani pada saat ini tertahbis hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kembali kita muliakan Tuhan dalam kidung pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu Bapa, kami anak-anak-Mu tertunduk malu dalam penyesalan karena Engkau sendiri telah menjumpai kami banyak melakukan pelanggaran dan dosa-dosa di hadapan-Mu maupun sesama kami. Dan dosa itu telah menyeret kami jauh dari tuntunan kasih-Mu, menghilangkan semangat dan sukacita kami. Kami hidup dalam kegelisahan dan kami pun kehilangan pengharapan. Jangan Engkau hukumkan kami dengan panas amarah murka-Mu, tetapi berkenanlah Engkau Tuhan melihat kami yang tertunduk pasrah dan mengaku dengan sungguh di hadapan-Mu berbagai pelanggaran yang kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak, yang kami sembunyikan ataupun yang nyata-nyata, supaya dalam pengampunan-Mu itu kami kembali layak untuk disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu sendiri dan boleh menikmati anugerah dan berkat yang Engkau telah sediakan untuk Engkau karuniakan dalam kehidupan ini. Ketika kami juga tak mampu memberi pengampunan karena kami merasa cukup tersakiti, tetapi pulihkan kami supaya kami pun dapat memberi pengampunan, sehingga pengampunan itu juga kami layak menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut pengakuan dosa dengan menyanyikan mengampuni. Ajarku memberi hati mengampuni.
Bagi kita yang mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah Allah yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah Allah bagi kita semua yang mengaku dosa pada saat ini. Dan untuk itu, mari kita sambut berita anugerah Allah ini dengan mempersiapkan hati kita untuk menerima tuntunan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam doa firman, kita angkat pujian, nyanyikan lagu bagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu hendak menerima tuntunan firman-Mu, yang kami percaya firman-Mu adalah penuntun langkah hidup beriman kami, sehingga kami senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan dapat memanfaatkan kehidupan kami untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, sekaligus juga dapat mengerjakan semua bentuk peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hikmat melalui tuntunan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan dengar saat ini, kami boleh pahami dan kami wujudkan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 18 hingga 20. Yohanes 14 ayat 18 hingga 20. Dikatakan begini firman Tuhan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Demikian pembacaan firman Tuhan yang hendak menjadi perenungan bagi kita saat ini. Shalom. Saudara-saudara, persekutuan Kompelsus Pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Peristiwa COVID-19 hendak mengajarkan kepada kita bahwa ternyata hidup itu sangat penting. Dan tidak ada yang mau untuk mengalami kebinasaan sesaat. Apalagi kalau harus tertular dengan COVID-19 yang pada akhirnya kalau disemayamkan tidak diibadahkan, dijauhi oleh keluarga, bahkan tempat makam pun tidak diketahui oleh keluarga karena harus menggunakan standar COVID-19 dalam pemakaman itu. Sehingga dengan hal ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup itu mahal dan hidup itu tidak mudah. Dan dengan kita tahu kalau hidup itu mahal, hidup itu tidak mudah, harus pula kita maknai bahwa kehidupan itu hanya dapat kita miliki di dalam Tuhan. Kehidupan itu hanya dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagi kita semua tidak asing dengan lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Tahukah kita bahwa lagu itu dikarang oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia memiliki anak sulung yang sejak kecil sudah sangat suka dengan yang namanya musik. Sehingga ia terus melatih diri, mengasah diri dengan potensi ataupun talenta yang ia punya dengan menyanyi, namun juga main musik. Dan perkembangan karirnya, pada akhirnya anak ini harus bergabung dengan orang dewasa dalam bidang komisi musik gereja. Setelah waktu berjalan, anak sulung dari Pak Pendeta ini tepat berusia 17 tahun, tentu usia remaja mau masuk pemuda, dia harus mengalami naas karena ditabrak dan harus meninggal. Dengan peristiwa yang dialami dari Pak Pendeta dengan anak sulungnya yang naas tertabrak dalam sebuah kecelakaan, sungguh sangat membuat Bapak Pendeta Wilhelmus terpukul. Sehingga ia terus merenungi kehidupan ini dalam keheningan malam. Dan saat itu ia tahu bahwa ternyata hidup itu hanya memiliki tenggang waktu yang sudah diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Pak Pendeta terinspirasi bahwa hidup itu tidak selamanya kuat. Terinspirasi bahwa hidup itu tidak selamanya sehat. Dan hidup itu tidak selamanya mudah. Bahkan juga hidup itu tidak selamanya jaya. Sehingga dengan peristiwa yang membuat Bapak Pendeta Wilhelmus ini terpukul dengan kematian anak sulungnya, maka disitulah ia mulai
menulis lirik lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dia tahu bahwa hidup yang Tuhan berikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan dia melihat anaknya dari masih kecil sampai usia 17 tahun, maut harus menjemputnya, tetapi ia melihat anak sulungnya sudah menggunakan waktu hidupnya dengan baik. Melayani Tuhan dengan talenta dan potensi yang Tuhan beri, dengan main musik, dengan menyanyi. Dan disinilah lengkap sudah lirik lagu yang dituliskan oleh Bapak Pendeta. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya kita tidak berdaya lagi, tetapi hidup ini sudah menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, pemuda dan pemudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai 20 menuliskan bahwa hidup itu adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ia akan meninggalkan murid-muridnya dengan peristiwa kematian di atas kayu salib. Namun mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Meskipun Allah di dalam Yesus meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi ia sedang mempersiapkan rumah Bapa di sorga, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan. Oleh sebab itu, dia yang adalah Bapa adalah yang setia dan berjanji untuk boleh hidup bersama dengan umatnya. Dan karena itu, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, maka kehidupan yang kekal, mahkota kemuliaan akan diberikan kepadanya. Percayalah kepada Injil Kristus. Tentu dengan percaya kita akan hidup. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan akan menuai berkat. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak percaya dan apalagi berpaling juga meninggalkan Kristus, maka kebinasaanlah yang akan diperolehnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sebagai pemuda dan pemudi, kita hidup di keluarga. Kita juga hidup di masyarakat. Dan kita juga hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, konteks hidup ini itu adalah tidak dapat dipisahkan. Karena dia saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk mata rantai yang tidak akan putus. Karena kalau kita hidup dalam keluarga, maka keluarga itu ada dalam masyarakat, dan masyarakat itu ada dalam payung NKRI. Sehingga orang yang hidup di dalamnya harus dapat melihat dan menghargai hidup itu sendiri dengan tetap mensyukuri hidup itu sebagai anugerah. Apalagi kita yang masih muda-muda, jangan berpikir nanti sudah harus mau menjadi penatua, diaken atau
pendeta, baru melayani. Saat ini kalau kita ada di sini dengan memanfaatkan potensi kita masing-masing, maka kita sedang mewujudkan pelayanan itu. Dan kalau kita melakukannya berarti kita harus dengan penuh kesungguhan, penuh ketulusan untuk melayani Tuhan. Dan karena itu kalau kita tahu hidup ini adalah anugerah, maka harus kita syukuri. Kalau kita tahu hidup ini adalah sebuah semangat, baiklah kita kobarkan semangat itu. Lakukan yang terbaik. Kalau saya hari ini sedang bekerja di pekerjaan yang sedang kita tekuni, lakukan kerja itu dengan baik karena kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang mengisi hidup itu dengan baik. Sebab di mana kita mengabdi dan bekerja, tentu orang-orang yang ada di situ akan menikmati dan merasakan apa yang menjadi dampak dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi berkat. Dan kalau kita tahu hidup itu adalah perjuangan, jangan menyerah. Jangan cuman karena ada masalah, ada persoalan sedikit, tidak semangat, loyo. Ataupun hari ini kalau bilang dunia sedang dilanda dengan COVID, berarti sekarang hidup ini sedang ditantang untuk diperjuangkan. Nah, ketika kita ditantang untuk memperjuangkannya, kita punya komitmen harus menang. Nah, bagaimana menang? Indahkan perintah atau instruksi pemerintah. Berjaga, berdiam di rumah, menjaga pola hidup sehat. Jangan kita berusaha untuk menerjangnya atau melawannya. Karena tadi dikatakan kalau kita menerjangnya pasti kebinasaan. Jangan heran kalau nanti kita akan mengalami penderitaan. Apalagi kalau namanya COVID, kita terserang. Tetapi kalau kita berjuang untuk mewujudkan sebuah ketaatan, maka kita menangkan hidup ini. Dan kalau tadi dikatakan hidup ini adalah pelayanan, kerjakan atau tunaikanlah. Jangan kita diminta, silakan pemuda wilayah 2 atau wilayah 1 bertugas. Oh, saya masih ada kegiatan. Saya masih ada pekerjaan lain. Padahal sudah seminggu sebelum itu sudah disampaikan. Berarti ini bukan lagi hambatan tetapi kesengajaan, bisa saja Romo bilang. Dan kalau kita tahu bahwa hidup ini harus kita berbuah bagi Tuhan dan sesama, maka harus kita hasilkan. Harus kita hasilkan buah itu yang mendatangkan kebaikan serta berkat dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam bacaan kita, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dan menang. Dia telah hidup. Maka tentu orang yang percaya kepadanya akan hidup dan dapat memanfaatkan kehidupan yang Tuhan beri untuk dapat menjadi berkat. Selamat menjalani kehidupan ini dengan kuasa kebangkitan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga sungguh-sungguh hidup yang mahal, hidup yang tidak mudah ini kita dapat isi dengan hal-hal yang mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dengan
firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi persembahan, kita puji dan muliakan nama Tuhan dalam NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau ku butuh lapar. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan bintang dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah hidup itu sendiri, sehingga kami yang mengimani dan percaya sungguh kepadamu akan pula hidup. Sehingga dengan demikian memanggil kami untuk memaknai bahwa hidup ini bukanlah hal yang mudah, sehingga kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga boleh mendatangkan kebaikan dan berkat, sekaligus juga menyalurkan berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami semua semakin dimotivasi bahwa hidup yang kami jalani ini harus kami menangkan. Kami perjuangkan di tengah tantangan dan berbagai pergumulan yang harus menjadi bagian kehidupan kami. Kami harus syukuri hidup itu menjadi anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami pun harus mengobarkan semangat pelayanan kami sebagai pemuda dan pemudi gereja. Meskipun kami masih terbilang muda, tetapi panggilan untuk berkarya, mendatangkan berkat adalah hal yang wajib bagi kami. Sehingga kami tidak akan pernah melihat bahwa kami muda dan tidak bisa untuk dipakai menjadi alat-Mu. Namun sebaliknya, justru kami dapat mengobarkan semangat kehidupan ini dan sekaligus juga menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan ini
bahkan menghasilkan buah bagi Kristus dan manusia, sehingga namamu selalu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang adalah Alfa dan Omega, selalu mempedulikan dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Karena itu, kami terus bergumul bersama. Biarlah Engkau yang punya pelayanan ini akan terus memampukan kami dalam berbagai tindakan dan cara apapun, meskipun kini kami harus dibatasi dan terbatas dengan situasi COVID-19. Tetapi melalui cara ini, Engkau terus memperlengkapi kami dengan hikmat, sehingga kami selalu terhimpun dalam pujian, doa, bahkan firman yang selalu membimbing dan mengarahkan kami, meskipun kami harus ada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkau pula yang memberkati pengurus Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang ada di wilayah 1 sampai wilayah 7, bahkan di tingkat jemaat. Perlengkapi terus mereka dengan semangat dan sukacita melayani, sehingga semua anggota Kompelsus Pemuda selalu disentuh dengan tuntunan dan lawatan-Mu yang memberkati dari waktu ke waktu. Dan teruslah mereka dapat syukuri hidup ini, jalani hidup ini dengan baik, dan memanfaatkan hidup ini juga dengan baik. Ya Tuhan, sebagai pemuda gereja, kami juga bergumul dan terus mendoakan dunia dan negeri yang kami cintai ini, supaya dipulihkan oleh kuasa-Mu yang memenangkan dan menyelamatkan itu, melalui pemerintah, bahkan juga pihak kesehatan. Kami dapat dukung penuh dengan selalu mengikuti anjuran yang mereka telah sampaikan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami secara bersama dapat diberkati sepenuhnya oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya kami semua menjadi pemenang yang dapat memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19, dan virus ini berlalu. Semua aktivitas akan kembali pula dipulihkan dan berjalan normal sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa buat segenap persekutuan pemuda gereja yang kini harus berjuang di tengah pergumulan dan tantangan hidup mereka. Mungkin menderita sakit. Jangan Engkau tinggalkan mereka Tuhan, tetapi buatlah mereka selalu berkemenangan dalam rahmat-Mu, karena Tuhan memberikan mereka kesembuhan melalui obat, makanan, minuman yang mereka gunakan, dan mereka selalu dikuatkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan membuka-bukakan jalan, sehingga dengan berlalunya wabah ini, maka mereka juga Tuhan telah mengirimkan pekerjaan yang tepat untuk mereka. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan semangati terus mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dipercayakan. Kehadiran mereka sungguh menjadi inspirasi bagi banyak orang, mendatangkan berkat dan menjadi berkat. Mereka yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan di tingkatan masing-masing, biarlah Tuhan selalu menolong dan memampukan mereka. Meskipun harus belajar secara online, Engkau juga yang tidak akan mematahkan semangat perjuangan mereka.
sehingga keberhasilan selalu mereka miliki. Kami berdoa buat orang tua kami masing-masing. Tuhan pelihara, tuntun dan lindungi mereka. Apapun yang mereka jalani dan kerjakan, aktivitas mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan Engkau membuat berhasil. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Engkau sediakan dan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan yang kami berikan, supaya persembahan ini juga boleh menopang pekerjaan-Mu dalam kesaksian dan pelayanan, baik di dunia maupun dalam persekutuan Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwu. Terima kasih Tuhan untuk semua kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Dikuduskan dan diberkati kerja pelayanan yang kami lakukan, baik WL, singers, pemain keyboard, musik, bahkan tim multimedia. Tuhan memberkati itu semua. Karena hal ini kami lakukan demi untuk hormat dan kepujian nama Tuhan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, bahkan khusus pula dalam persekutuan Jemaat Bukit Zaitun Luwu. Pakai hidup kami untuk tidak pernah menyerah, tetapi terus mengobarkan kabar baik bagi dunia dan manusia, bahwa Engkaulah Tuhan penolong dan juru selamat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini, disilakan untuk berdiri. Kita hendak puji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah selesai dan bersaat teduh.